Hati bisa terluka tuh kayak ada dua faktor ya. Satu ada yang pacaran manggilnya bunda. Bunda. Papi. Bener, anjrit, Iya, gila. itu kan. Padahal wallpapernya masih monokorobo. Ya, dari otak baru ke mulut. Bener. Untuk mengatakan. Berarti otak perantara doang dong ya? Perantara doang sebenarnya. Otak itu kayak menurut gue ya, nggak sesimpel katanya ya. Semua itu butuh waktu. Jadi sebenarnya obat dari luka batin lo satu. Lu boleh aja ngelepas orang yang udah berusaha bertahan sama lu. Siapa tahu akan dapat yang lebih baik lagi dari dia. Itu ada kemungkinan nggak untuk orang yang pengen move on sama mantannya, tapi mereka udah terlanjur menjalin hubungan itu udah lama mungkin. Tadi gue bilang gini guys ya. Kembali lagi nih sebelum jam 7 bersama gue Rais Marasa Besi dan juga Coach Satria. Wis. Wih. Minal aizin wal faizin dulu ya. Maaf lahir batin. Sama-sama. Kayaknya gue banyak salah di sini. Banget. Banyak. Parah. Gue juga rasa. Jadi kali ini kita cuma berdua nih Mas. Berdua aja dulu lah. Berdua aja karena yang satu lagi keluar kan? Keluar negeri katanya. Yoi. Gimana Coach setelah lebaran ini kesibukannya? Makin banyak dirawat gue sekarang gitu. Nggak sibuk itu. Loh. Ada yang beda nggak dari lebaran tahun ini sama lebaran sebelumnya? Nggak ada sih, sama aja. Lebaran kedua gue tetap kerja ya kan gitu ya is. Wah, gokil. Demi kan. Iya sih, karena sama kayak gue juga kayak gitu Mas. Bahkan gue tuh hamin satu lebaran masih ngelakuin pekerjaan. Anjir. Skena gua, kalau kita ngelamun sedikit ketinggalan temen Mas. Oh, ada istilah gitu tuh. Ada. Wow. Kita ketinggalan dalam artian kita tuh tetap harus ngejaga kita tuh masih ada gitu dilihat orang. Oh, eksistensi ya gitu. Iya, eksistensi. Oke. Tapi gue senang nih bisa datang lagi ke sini, bisa memandu lagi acara keren ini dengan set yang baru. Alhamdulillah. Keren. Karena gue liat di story kok gue kira pindah tempat. Gue kiranya pindah tempat Mas. Makanya pas waktu itu gue tanya lokasi di mana? Oh masih sama. Ini juga dengan dekor-dekor baru. Aduh, gokil nih. Udah ada sponsor. Ya kan? Alhamdulillah. Karena kan kita kan harus tetap berkembang. Benar. Iya, kali ini kita membahas setiap hati itu pasti terluka. Di tema kali ini sebenarnya gue juga rada bingung gitu. Kenapa hati kita tuh bisa terluka yang padahal hati kita kan ada di dalam, yang tidak mungkin kena gesekan-gesekan benda tajam, benda tumpul. Kenapa bisa terluka gitu, Mas? Hati bisa terluka tuh kayak ada dua faktor ya. Satu ada yang terluka karena kehilangan, dan kedua nih pada umumnya karena ekspektasi. Dia berarti ngasih ekspektasi di dalam hubungannya. Pasti. Kayak lu ngejalanin pekerjaan lu sekarang dengan ekspektasi yang lebih. Habis itu pada faktanya, realitanya hari ini atau hari kemarin ternyata nggak sesuai ekspektasi. Pasti hati lu luka tuh di situ tuh. Setuju gua sama ini, setuju. Karena menurut gua kayaknya dalam lingkup apapun ya, maksudnya kayak hubungan ataupun pekerjaan kayaknya emang kita harus mikirnya realistis. Benar. Dibanding kayak lu mengandai-ngandai ya, ibaratnya sering mengandai-ngandai kayak gue udah punya pacar, gue mengandai bakal nikah sama dia, mending ntar dulu. Bener. Gitu. Mending kita nyari realistis nggak ya gue bisa nikah sama dia, gitu. Realistis nggak ya gue kerja di sini, gitu kali ya. Betul. Kalau gue pribadi, gue baru-baru sekarang juga sih mikir tentang soal realistis ini, gitu. Karena dulu mikirnya karena masih muda kali ya. Ya walaupun sekarang gue juga masih muda gitu, tapi seringannya mengandai gitu. Karena kan kayak dulu aja zaman SD pasti kita tahu lah anak-anak kecil sekarang pacaran manggilnya bunda. Papi. Bener, anjrit, gila. Itu kan, padahal wallpapernya masih monokorobo, masih bocah-bocah pik, dan kayak begitu. Tapi manggilnya udah bunda papi, gitu. Hati itu berarti sangat mudah terluka nggak sih menurut sangat banget is. Kenapa? Maksudnya kenapa dia mudah banget terluka? Karena ini di lain dari hubungan ya. Karena di stand up pun gue sebagai stand up komedian menjaga hati penonton tuh kayak susah juga. Dalam artian kita bisa sangat mudah untuk membuat orang tersinggung, yang dimana emang tersinggung itu adalah refleks gitu. Kalau kita mikirnya kayak gitu ya, kayak orang tuh boleh tersinggung karena refleks, sama aja kayak lucu. Lucu, kita ngelucu, ngejokes, refleks mereka adalah ketawa. Kalau kita misalkan salah ngomong, tersinggung juga refleks gitu. Nah, menurut lu kenapa bisa serintih itu sih hati? Iya, gimana ya? Karena memang hati itu adalah bagian dari diri kita yang sangat sensitif banget. Sensitif banget. Lebih sensitif dari otak. Oke. Ada orang bilang umumnya banyak bilang kayak gini, rubah mindset lo. Mindset kan pola pikir. Betul. Iya kan? Pola pikir itu bersumber dari hati. Oh, berarti awal mulai dari hati. Sebelum ke mindset. Benar. Karena otak ini sebenarnya menurut gue pribadi ya, itu sebagai kayak cuma pembantu doang, tau gak sih, Lois? Lo dendam sama si orang A, itu dari perasaan lo. Oke. Dendam lo itu naik nih.
ke otak lo. Otak lo bikin cara, gimana caranya? Revenge. Oke, dari otak baru ke mulut. Bener. Untuk mengatakan. Berarti otak perantara doang dong ya? Perantara doang sebenarnya. Otak itu kayak menurut gue ya, hardware, sedangkan hati itu software ya. Oke, bener. Hardware-nya otak, software-nya. Betul. Hati lo, perasaan lo, emosi lo gitu loh. Itu is. Karena ya tadi gue bilang sih, karena misalkan soal ngebahas kayak hati ya, emang bener-bener sangat rinci. Nggak tahu ya, cowok maupun cewek, beda nggak sih ngerasain sakit hatinya kayak sama aja. Sama aja, is. Tapi lebih cepet untuk yang sembuh tuh cowok apa cewek menurut lo? Itu nggak bisa dibilang cewek itu lebih cepat atau cowok itu lebih cepat, is. Oke. Karena tergantung gini. Gue pernah baca di satu buku ya tentang judulnya tuh bukunya Khalil Gibran. Dia bilang gini, sukacita sama duka cita itu besaran mana gitu. Oke. Ternyata jawabannya itu 50-50. Dia bilang sukacita itu adalah duka cita yang terbuka kedoknya. Oke. Apa yang lo syukurin hari ini, esok akan lo tangisin. Gitu. Nah, kenapa sukacita itu lebih cepat berlalunya ketimbang duka cita? Karena dramatisir. Kalau lo sakit terus lo dramatisir, luka lo itu kan semakin lama, panjang banget. Pas lo seneng, ya kan? Lo dramatisir, lo larut dalam kesenangan lo, akhirnya jadi cepet. Pas lo stand up, nih orang-orang lagi pada ketawa nih, tahu-tahu materinya habis, ya udah selesai, nama gue Rais, kelar, ya. Oh, kecewa. Kok cepet sih, gitu loh. Kan gue lagi enjoy nih, gitu loh. Itu is. Bener. Susah juga berarti. Maksudnya nggak bisa spesifik antara cowok duluan atau cewek duluan. Benar. Berarti balik ke masing-masing individual ya? Iya, masing-masing individual. Dan menurut lo cara paling efektif tuh untuk menyembuhkan luka yang di hati itu gimana? Terima kejadian itu memang udah ada. Sesimpel itu sebenarnya? Nggak sesimpel katanya ya. Semua itu butuh waktu. Jadi sebenarnya obat dari luka batin lo, satu, waktu. Oke. Kedua, keikhlasan lo, pengetahuan lo tentang gimana caranya gue biar bisa ngelepas itu, mengikhlaskan itu terjadi gitu loh, itu. Habis itu endingnya ya resultnya gitu loh. Lo bisa free dari luka lo gitu loh. Bener. Tapi balik lagi, ingat, ketika kita terluka, kita nggak akan lupa. Kita udah memaafkan, tapi kita nggak akan melupakan. Karena otak didesain tidak untuk melupakan. Otak didesain tidak untuk melupakan. Karena fungsi otak adalah untuk nge-save semuanya. Nge-save semuanya. Memori-memori yang kita pernah jalanin ya. Bener. Karena abis itu misalnya lu dilukain pasangan lo, lo memaafkan, oke, itu bisa masuk ke bawah sadar lo gitu loh. Jadi suatu saat ada orang yang bisa men-trigger itu, kalau lo belum benar-benar bisa berdamai, keluarlah. Kayak misalnya lo pernah diselingkuhin. Ya kan, itu luka banget nih lo gitu. Lo udah maafin, dan itu udah masuk bawah sadar lo. Nah, setiap ada perempuan yang deketin lo, atau lo berhubungan dengan perempuan baru, ya kan, gerak-geriknya agak mirip, itu men-trigger, tau gak sih lo? Oke. Itu, si bawah sadar itu akan keluar tuh. Secara otomatis aja tuh? Otomatis. Kayaknya gue pernah nih, di kayak gini ini. Ini cewek gue pernah kayak gini nih dulu nih, gitu nih. Apa jangan-jangan dia, nah akhirnya jadi kayak trauma tuh. Muncul lagi tuh. Oh berarti walaupun udah lu pernah, udah apa namanya, kayak berusaha untuk melupakan, tapi suatu saat akan bisa balik lagi ya? Bener. Entah momen-momen tertentu akan balik lagi dengan kejadian seperti apa. Bener, gitu. Makanya gue nggak pernah setuju dengan kata melupakan. Karena tidak akan bisa. Iya, karena otak kita nggak bisa melupakan gitu loh. Sih, karena otak kita diciptakan untuk nge-save semuanya. Bener. Ya? Dan perasaan itu tinggal di hati lu. Oke. Itulah yang jadi trauma sebenarnya gitu loh. Berarti kalau misalkan kita udah berusaha untuk melupakan yang padahal itu nggak bisa, kata move on itu apa dong berarti? Move on itu bener-bener menerima dan mengikhlaskan, walaupun butuh proses waktu yang nggak lama ya gitu. Tergantung individunya masing-masing juga gitu loh. Kalau misalnya dia bisa nerima kejadian itu dengan cepat, oke, gue bisa terima nih. Ada kawan gue ya kan, baru tinggal istrinya meninggal. Untuk dia proses untuk bisa move on, mungkin itu butuh waktu yang agak lama gitu loh. Karena balik lagi tadi gue bilang, lu kan tadi nanya tuh penyebabnya apa aja sih gitu kan. Satu, kehilangan, kedua ekspektasi yang nggak bisa lo manage dengan bagus gitu loh. Oke, siap. Itu yang bisa menimbulkan luka. Jadi semuanya itu butuh proses waktu untuk penyembuhan. Yang bisa yang anak sekarang bilang healing ya kan gitu. Oke, healing ke canggu. Healing ke canggu. Itu namanya refreshing Kak. Ya kan, jalan-jalan. Buang duit. Bener lah, buang duit ya. Mending ditabung ya. Iya, mending tabung kalau nggak transfer ke gua. Iya. Lu pernah nggak kayak dapat klien yang punya luka patah hati atau trauma batin yang sangat besar gitu, terus lu gimana cara ngadepin kalau misalnya punya klien yang
punya patah hati yang besar gitu? Sebenarnya gua nggak ngomongin klien dulu lah ya. Itu pun terjadi sama gua gitu. Oh, itu lu pernah ngalamin? Gua pernah ngalamin. Waktu itu gua pernah ngobrol di konten kemarin gitu loh. Gua pernah patah hati itu sampai 4 tahun. Aduh. Itu waktu yang lumayan lama ya, Is ya gitu. Lama sih itu 4 tahun. Itu. Iya. Jadi dalam 4 tahun itu gimana caranya gue bisa ngiklasin dia gitu untuk sama orang lain. Nah, kenapa gue patah hati? Karena gue nyesel ngelepas dia gitu. Penyesalan gitu. Wow, susah jadi patah apa sih namanya, sakit hati itu bisa dari efek jadi penyesalan juga ya kan, karena tadinya dipikir dengan ngelepas sama dengan gue akan lebih happy. Ternyata enggak gitu. Belum tentu apa yang lu lepas bisa bikin lu bahagia juga, gitu loh. Tapi lu setuju nggak kalau misalkan ada statement, ada statement kayak lu bisa lu boleh aja ngelepas orang yang udah berusaha bertahan sama lu. Siapa tahu akan dapat yang lebih baik lagi dari dia. Itu ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan. Tapi besar apa kecil menurut lu? Besar apa kecilnya sebenarnya relatif ya, karena istilah gini, kalau kata lagu ya, Is ya, semua tak sama, Is. Semua tak sama. Apa yang kau sentuh, apa yang kau ini, itu tuh beda. Iya. Hari ini lu pacaran sama si A, ya kan? Terus lu putus. Lu pacaran lagi sama si B. Si A dan si B ini beda. Walaupun agak-agak mirip misalnya, ya kan? Mirip kan bukan berarti sama kan gitu, 100% kan gitu. Itu dia. Makanya kalau misalnya kita break up, kita putus atau divorce, lebih baik kita kasih waktu untuk diri kita sendiri, untuk healing. Gitu loh. Gimana cara healingnya? Ya, satu, bisa ke profesional. Kedua, merenung lah, banyak merenung. Gitu. Ngobrol sama diri sendiri. Yang pernah kita bahas waktu itu. Benar. Itu penting juga berarti ya. Betul. Dan yang utama, lo ngobrol sama Tuhan. Iya, balik lagi. Itu lagi. Sama pencipta. Pas ketika kita talk sama God, itu sama dengan healing yang sebenarnya menurut gua ya. Berarti nggak usah perlu jauh-jauh ya. Sebenarnya nggak usah ke Canggu ya kan. Promo tiket. Benar. Karena tinggal ya ibadah. Benar gitu. Ibadah sebenarnya itu. Simpel itu sebenarnya. Benar. Dan pas ketika ibadah di situ kita bisa ngelepas emosi kita. Bisa curhat sama kita sebenarnya. Banget. Nah di situ waktu itu pengalaman gue ya gitu loh. Pas 4 tahun gue hancur itu, sampai kuliah gue hancur dan lain-lain pas segala macam. Di situ kayak gue bilang, Tuhan, kenapa sih kayak gini banget? Segini beratkah beban yang lo kasih ke gue gitu loh. Situ gue nangis. Oh, di situ sama dengan gue tuh lagi healing tuh ternyata gitu loh. Healing itu tuh bicara. Sebenarnya bicara. Kalau ya sepengetahuan gue nih, sepengetahuan gue ya, kayak misalnya orang ke psikolog atau ke psikiater nih misalnya. Sebenarnya kan obat itu pas ketika si klien ini cerita. Masa lalunya dia, lukanya dia sama dia kan udah ngelepas bebannya dia satu-satu. Nah, pas ketika orang stres dan depresi, biasanya kan dia nggak bisa tidur. Akhirnya dikasih obat lah untuk tenangin dirinya dia dan tidur. Padahal obatnya sebenarnya udah dilakuin sama dia pas ketika dia talk. Dia nangis depan terapisnya dia, depan profesional itu. Sebenarnya yang dibutuhin itu ya, kayak tempat di mana lu bercerita semuanya. Bener. Ngeluarin emosi-emosi lu bener, gitu ya. Bener banget. Tapi kayaknya untuk ya lebih baik ke profesional mungkin menurut gue ya, dibanding kayak anak-anak zaman sekarang tuh kalau apa namanya kayak galau dan apa-apa pasti ngobrol tuh ke bestinya. Bener. Apa-apa bestie. Kayak dia terlalu percaya sama bestie itu, menurut lu bagus nggak sih kayak lu curhat sama sahabat lu atau temen lu yang belum tentu tuh lu bakal dapet apa namanya ya solusi gitu. Menurut lu bagus nggak? Sebenarnya nggak hanya bestie lah ya gitu. Profesional pun juga sama ya gitu. Mau bestie mau profesional tetap human, man. Yang di situ ada error ya kadang gitu loh. Betul. Kadang kita cerita cuman pengen didengerin. Cuman pengen dirangkul. Nggak mau disalahin. Kan kayak gitu ya, ya gitu. Karena kita aja dengan berbuat salah itu diri kita udah nyalahin diri kita sendiri. Salah ya kan? tuh. Enggak, maksudnya ritme umumnya kan seperti itu, gitu kan. Pas waktu itu lo bilang di Suci, lo nomor berapa tuh kan? 3 terbawah ya kalau nggak salah kan? Betul. Lo pasti di situ ada judgement kan untuk ke diri lo sendiri kan? Terus kita ketemu sama orang yang agak-agak sedikit ngejudge kita juga makin drop. Nah, nggak semua profesional juga itu bisa lakuin itu, gitu loh. Jadi yang dibutuhin adalah orang-orang yang punya empati tinggi untuk bisa ngedengerin kita. Gitu cuy. Punya empati tinggi ya? Iya. Waduh. Dan yang punya empati tinggi, kalau gue pribadi ya, karena gue pernah berada di posisi itu, cuman Tuhan, men. Bener. Dan Tuhan ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan caranya yang unik. Dan di luar, ya out of the box. Out of the box banget gitu. Iya benar. Ini jawabannya. Bener. Dan kita nggak tahu kapan mungkin dapat jawabannya. Bisa cepat, bisa lambat. Benar. Misalnya lo abis ibadah nih, terus lo lempar semua kegelisahan lo, ya kan gitu. Udah semua nih sama Tuhan nih. Habis itu lo keluar deh.
Mungkin di situ Tuhan ngasih jawaban. Entah dari apa yang lo lihat, apa yang lo denger gitu loh. Mendapatkan pola pikir baru. Dapat insight baru gitu loh. Dari pengalaman gue juga sih, pengalaman gue kayak gue selama menjalani sebuah hubungan, nggak tahu ya, mungkin gue doang atau semua orang juga ngalamin, sadar nggak sadar, kayaknya di dalam hubungan tuh cowok dan cewek kayaknya beda gitu cara mencintainya gitu. Kayak, biasanya kan cowok tuh di awal tuh selalu effortnya gede, cewek tuh mungkin nanggepinnya biasa aja, tapi sebaliknya semakin lama hubungan, kayaknya si cowok tuh malah makin turun, nggak tahu ya, makin biasa aja, tapi ceweknya malah makin cinta. Itu kan kemungkinan luka hatinya bakal besar tuh untuk si cewek. Karena pas ketika si cowok ini approach si cewek ini atau pendekatannya itu, dia tuh punya ekspektasi tinggi, men, untuk mendapatkan si cowoknya. Gimana caranya mendapatkan orang yang gue suka ini, gitu loh. Nah, nanti mungkin ada topik lagi untuk ngebahas tentang itu, tapi istilahnya gini, luka itu ada karena ekspektasi kita yang lebih besar dari rasa cinta kita kadang sebenarnya. Jadi, pas ketika lu udah dapat pasangan lo, kenapa lu agak sedikit berubah nih, Is? Karena sebenarnya udah puas. Gue udah puas mendapatkan gitu. Kayak lu suka motor apa, mobil baru, mobil apalah yang lu suka, pas ketika lu belum punya pasti lu ngoyo banget. Berusaha banget, kerja gila-gilaan ya kan gitu. Itu pas ketika lu beli sehari 2 hari juga udah biasa gini aja. Doang. Iya gitu loh. Setuju. Gue setuju banget sama ini nih, analogi ini. Makanya kadang cinta sama manusia itu naik turun. Iya. Iya kan? Iya. Cinta sama manusia itu naik turun. Abis itu kita nggak akan bicara cinta lagi, kita akan bicara komitmen. Bisa jadi cinta itu hilang kan? Tinggal apa dong? Kayak komitmen kan yang bisa kita pakai gitu loh. Itu. Nah ini nih Mas, sekarang kan juga ada yang namanya yang pernah kita bahas juga nih, kayak toxic relationship. Maksudnya ya toxic yang ada dalam hubungan lah gitu. Berarti kan di selama hubungan itu mereka menjalankan yang toxic, yang aneh-aneh, yang mungkin udah pasti merasakan sakit hati gitu, hati yang sakit. Itu mereka tuh bisa dibilang bodoh nggak sih? Maksudnya kayak kenapa lu masih ngejalanin, udah tahu hati lu tuh lagi terluka, tapi masih berusaha untuk mempertahankan hubungan tuh? Sebenarnya gini, Is, gue nggak terlalu suka kata bodoh ya gitu. Yaudah, apa tuh? Gue lebih tertarik dengan kata mereka saling nggak tahu sebenarnya. Saling nggak tahu? Apa yang mereka butuhin? Mereka nggak paham tentang itu gitu loh. Jadi bisa jadi ini kita ngomongin toxic relationship lagi ya, gitu. Toxic relationship ini sama dengan dua-duanya ini toxic nih sebenarnya. Dua orang ini sebenarnya toxic. Satu ada yang toksiknya karena sikapnya dia, sifatnya dia, ya kan. Yang awalnya ini nggak toxic, gara-gara ekspektasinya dia untuk entah merubah apa segala macam, akhirnya jadi toxic. Toxic ketemu toxic sama dengan toxic relationship jadinya gitu. Berarti bukan dari satu sisi aja. Bukan dari satu sisi aja gitu loh. Jadi kita nggak bisa tuh, lo toxic, ya udah gue cabut loh istilahnya. Berarti lu bukan toxic dan lu nggak mau masuk ke dalam toxic. Normalnya harusnya kayak gitu. Kalau orang yang udah tahu kebutuhan gitu loh. Oh iya benar. Iya kan gitu. Logis sih. Bener. Logis sih. Kayak misalnya taruh deh pasangan ini, sorry nih, pemakai. Ya kan? Toxic banget nggak sih lo gitu. Bener. Tukang marah-marah. Terus dengan ketidaktahuan kita dan ekspektasi kita, kita berharap dia berubah. Alhasil kita jadi toksik. Kita jadi tempat sampah untuk sampah ini. Sinkron gitu. Susah juga ya. Susah juga nih. Bahas cinta nih ternyata nih. Banget. Sebenarnya gini, Is, yang bikin susahnya bahas cinta itulah bukan karena cintanya, Is. Karena human-nya, Is. Human tuh rumit. Hati manusia nggak bisa diukur dalamnya seberapa gitu. Beda-beda. Ya, karena individualnya masing-masing ya punya caranya masing-masing untuk menjalin hubungan. Bener. Sulit itu berarti ya. Yes. Yang padahal cinta itu simple. Bener. Cinta itu simple. Intinya adalah kita rekap lagi ya kayak tadi, untuk obatnya itu adalah waktu. Dan kesadaran kita untuk menerima dan mengikhlaskan segala sesuatu itu ya sudah lewat. Itu adalah obat luka hati. Berarti kalau misalkan mereka pengen healing tuh, menurut lu nggak apa-apa? Atau ya nggak usah healing lah, sebenarnya lu tinggal diem aja gitu. Yang paling efisien menurut lu? Ya harus healing sih, Is. Harus healing ya? Dan balik lagi, Is ya. Healing itu pokoknya bukan apa sih namanya, Is? Yang tadi tuh kecanggu apa sih? Pergi jalan kemana? Healing itu bukan refreshing. Bukan refreshing. Bukan refreshing gitu. Healing itu bukan refreshing, teman-teman. Jadi kalau kalian tiba-tiba bilang lagi healing, enggak, Anda refreshing. Yoi. Healing itu talk. Terserah lu mau sama siapa?
mau sama profesional, mau sama Tuhan, mau sama bestie lo, ya kan gitu. Tapi dengan catatan kalau sama bestie lo, bukan bestie lo jelek, tapi bestie lo juga punya pemikiran sendiri, ya kan gitu. Karena misalnya gini, perempuan cerita sama cowok, otaknya cowok tuh otak solusi. Beneran deh, serius deh. Gue mau cerita, cewek gue baru putus sama pacar gue. Otak solusi lo langsung jalan tuh. Cari lagi lah, gila lo. Itu solusi yang paling simpel. Iya. Ya lu tinggal nyari yang baru. Bener. Terus pas gue cerita kayak gitu, denger jawaban kayak gitu, lo nggak ngertiin gue lo, lo mestinya kasih gue effort yang melo-melo kayak terima gue dulu. Karena ada tuh kayak gitu-gitu kan, akhirnya gitu. Iya sih. Makanya ada istilah tuh, apa tuh waktu itu tuh yang teman lo bilang ya gitu, apa positivity itu tuh? Toxic positivity. Iya, toxic positivity. Ada tuh yang kayak gitu akhirnya. Padahal sebenarnya lo kan support dia kan sebenarnya kan. Sebenarnya. Bro, tenang aja. Lo kan dapet cewek baru, banyak cewek di dunia ini, ya kan? Bener. Malah akhirnya jadi toxic positivity kayak gitu. Iya. Itu men. Oke, sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Dan obatnya tadi udah dapat jawabannya. Berarti sebenarnya anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak yang mudah sakit hati menurut gua. Menurut gua ya, karena apa-apa sekarang kenapa kita bisa tahu? Karena kalau misalkan galau dikit langsung upload. Iya benar, Riz. Update story. Yang dimana kalau misalkan mereka upload langsung buaya-buaya muncul. Iya betul. Betul, setuju gue. Kita sini. Kebaca banget. Oke Mas, jadi ada satu pertanyaan dari netizen yang tiba-tiba muncul notifikasi centing. Kayak gini Mas pertanyaannya. Gimana sih cara membuang perasaan kita kepada mantan yang udah dijalanin hubungannya sangat lama? Berarti ini gimana cara move on kali ya? Lebih tepatnya. Itu gimana Mas? Untuk orang yang pengen move on sama mantannya, tapi mereka udah terlanjur menjalin hubungan itu udah lama mungkin. Tadi gue bilang gini ya, semua segala sesuatu itu butuh waktu. Dan semakin lo berkeras hati untuk membuang perasaan itu perasaan itu nggak akan pernah hilang. Semakin lo pengen ngelupain, lo akan semakin inget. Iya nggak sih? Setuju. Iya kan gitu. Biarin aja udah, nggak masalah kali. Jalanin aja. Jalanin aja. Lo masih ada perasaan sama mantan lo, terus kenapa? Itu manusiawi men gitu loh. Sampai akhirnya nanti waktu dan orang lain baru akan datang, lo akan beda lagi nanti gitu loh. Tapi itu akan jadi penghalang nggak sih? Enggak. Lu suka sama mantan lu, masih sayang sama mantan lu. Terus lu ketemu orang baru yang men-trigger perasaan lu. Berarti kan si mantan ini udah mulai hilang dong sebenarnya gitu loh. Akhirnya lu bisa ngelihat ada sisi beda lagi ternyata gitu loh. Oh, ternyata ada orang beda yang bisa nge-trigger feeling gua kembali gitu loh. Jadi sebenarnya biarin aja perasaan itu ada dan biarkan waktu mendatangkan orang baru dan mendatangkan cinta baru gitu. Itu. Oke, thank you coach. Siap. Udah ngasih jawaban-jawaban yang mungkin dibutuhin sama banyak orang dan gue juga kayaknya dapat pengetahuan baru. Kalau misalkan obatnya sakit hati adalah tadi ya. Waktu sesimpel itu. Thank you coach. Semoga semua yang ada dalam pikiran kalian tentang luka hati bisa terjawab. Sampai bertemu di episode berikutnya.